Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Reza Kurniawan, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas 1A Pendidikan Multimedia UPI Kampus Sibiru tahun 2020. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi pengertian disabilitas ini sudah diatur pada pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu sendiri. Jadi pengertiannya adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama seperti itu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dapat menghambat kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun penyebab disabilitas yang pertama itu ada prenatal. Nah, jadi terjadinya penyebab disabilitas ini diawali dengan prenatal atau terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal, yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan, bisa karena terbentur kandungannya, atau jatuh sewaktu hamil, atau memakan makanan atau obat yang mencederai janin, dan akibat janin yang kekurangan gizi. Adapun hal-hal yang menyebabkan adanya kelainan pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu infeksi kehamilan. Selanjutnya gangguan genetika, usia ibu hamil, atau high risk group. Selanjutnya juga ada keracunan saat ibu hamil. Penyakit menahun seperti tuberkulosis atau TBC juga menjadi salah satu penyebab seseorang anak itu bisa menyandang disabilitas. Selanjutnya juga ada infeksi karena penyakit kotor. Juga ada toxoplasmosis yang berasal dari virus binatang seperti bulu kucing, trakoma, dan tumor. Ada juga faktor resus, anoksia prenatal, pengalaman traumatik yang menimpa pada ibu, penggunaan pada sinar X. Nah, penyebab disabilitas yang kedua yaitu perinatal. Nah, perinatal ini sering juga disebut natal saja, cukup natal. Nah, jadi natal ini waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran itu sendiri. Hal-hal yang dapat menyebabkan adanya kelainan pada anak. Yang pertama itu ada proses kelahiran lama. Jadi proses pada saat ibu melahirkan itu prosesnya cukup lama ya. Juga ada prematur atau kekurangan oksigen, aranata-loksia. Nah, selanjutnya juga ada kelahiran dengan anak bantu. Saya kurang tahu itu prosesnya seperti apa ya. Nah, selanjutnya ada pendarahan. Yang keempat juga ada kelahiran sungsang. Dan yang terakhir ada tulang ibu yang tidak proporsional atau disproporsi cephalopelvic. Nah, itu istilah latinnya ya, atau istilah dalam dunia kesehatannya seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya atau materi selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya, Kang Muhammad Nurbayan. Kepada Kang Nurbayan, saya persilahkan. Baik, jenis kelainan disabilitas yang selanjutnya yaitu pasca-natal. Pasca-natal adalah terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai. Kurang lebih, kelainan yang terjadi sebelum menginjak usia 18 tahun. Nah, kelainan tersebut biasanya timbul dikarenakan penyakit infeksi bakteri atau TBC, kemudian dikarenakan oleh virus, diabetes mellitus, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang atau step, radang telinga atau otitis media, malaria tropicana, kemudian juga karena kekurangan zat makanan atau gizi nutrisi yang menyebabkan berat badan anak di bawah ideal, kemudian juga dikarenakan karena kecelakaan yang menyebabkan kelainan sebagian tubuh si anak, dan juga dikarenakan keracunan yang menyebabkan kelainan fisik di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu hak disabilitas. Dalam pasal 5, penyandang disabilitas memiliki hak. Yang pertama, hak untuk hidup. Kemudian, hak bebas dari stigma, hak berprivasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, hak memiliki pekerjaan, berwirausaha dan koperasi, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak berpolitik, hak keagamaan, hak untuk berolahraga,
kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, hak beraksesibilitas, hak pelayanan publik, pelindung dari bencana, habilitas dan rehabilitas, penataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan memiliki hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Baik, penjelasan hak disabilitas yang selanjutnya yaitu 2. Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perempuan dengan disabilitas memiliki hak 1. Hak atas kesehatan reproduksi. 2. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi. 3. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis. Dan 4. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Kemudian yang selanjutnya 3. Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak penyandang disabilitas memiliki hak 1. Mendapatkan perlindungan khusus dari tindakan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. 2. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal. 3. Dilindungi kepentingan dalam pengambilan keputusan. 4. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. Contoh, pemenuhan kebutuhan khusus. 5. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu. Dan nomor 6. Mendapatkan pendampingan sosial. Intinya, dalam undang-undang ini, manusia harus memanusiakan manusia sebagaimana mestinya, tidak membeda-bedakan, dan harus saling mengasihi. Kemudian masih ada penjelasan tentang hak-hak disabilitas berikutnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Saya akan memaparkan mengenai penjelasan hak dari beberapa pasal. Ada pasal 6. Hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Atas penghormatan integritas. B. Tidak dirampas nyawanya. C. Mendapatkan perawatan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya. D. Bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan. E. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi. Dan F. Bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Pasal 7. Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak yang pertama, bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Kemudian pasal 8. Hak privasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum. B. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. C. Penghormatan rumah dan keluarga. D. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga. Dan yang terakhir E. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan. Bagian kelima, hak keadilan dan perlindungan hukum. Kemudian pasal 9. Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. B. Diakui sebagai subjek hukum. C. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak. D.
mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan. E. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan. F. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. G. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan atau pengambil alihan hak milik. H. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan. Dan I. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Kemudian, pasal 10. Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. B. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. C. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Dan D. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya yaitu pasal 11 tentang hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas. Yang pertama, memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi. Selanjutnya yaitu memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Yang ketiga yaitu memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan dan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, dan juga mendapatkan program kembali bekerja. Yang kelima yaitu penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat. Juga memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya, dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wira swasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. Selanjutnya yaitu pasal 12 tentang hak kesehatan untuk penyandang disabilitas, meliputi yang pertama memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Juga memperoleh kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selanjutnya, memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang kelima yaitu memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya, juga obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah. Yang terakhir, memperoleh perlindungan dari upaya percobaan, perlindungan dalam penelitian, dan pengembangan kesehatan yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek. Selanjutnya pasal 13 tentang hak politik untuk penyandang disabilitas. Yang pertama, memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Yang kedua, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. Yang ketiga, memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Yang keempat, membentuk menjadi anggota dan atau pengurus organisasi masyarakat dan atau partai politik. Selanjutnya, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang keenam, berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya. Selanjutnya itu memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau wali kota, dan pemilihan kepala desa dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu memperoleh pendidikan politik.
Selanjutnya yaitu pasal 14, meliputi hak keagamaan untuk penyandang disabilitas. Yang pertama, memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang kedua, memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan. Yang ketiga, mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan. Selanjutnya yaitu pasal 15 tentang hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas. Yang pertama, melakukan kegiatan keolahragaan, juga mendapatkan penghargaan yang sama dalam bidang keolahragaan. Yang ketiga yaitu memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan, juga memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses. Selanjutnya yaitu memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga, juga memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan. Yang ketujuh yaitu menjadi pelaku keolahragaan. Yang kedelapan, mengembangkan industri keolahragaan dan meningkatkan prestasi serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Liana. Terima kasih kepada Olivia karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Selanjutnya ada pasal 16, hak kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas yang meliputi hak memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni budaya, melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata, serta mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan. Pasal 17, hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pasal 18, hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Pasal 19 ada hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas yang meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Pasal 20, hak pelindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses, serta prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian. Pasal 21 ada hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang meliputi mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti, serta mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia. Pasal 22 ada hak pendataan untuk penyandang disabilitas yang meliputi hak didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan, dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tegar. Kepada Tegar dipersilakan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan. Ya, langsung. Pasal 23. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk menyandang disabilitas meliputi hak A. Mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses. B. Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat. C. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri.
D. Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti. E. Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat. Dan F. Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Pasal 24. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat. B. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses. C. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. Pasal 25. Hak warga negaraan untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memperoleh dan memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Keluar untuk masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20. Hak bebas dan dari diskriminasi, penelataran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. B. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Terima kasih. Yang selanjutnya itu ada macam atau ragam dari disabilitas. Nah, disabilitas ini tuh terbagi ke dalam 4 kelompok. Ada disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, dan juga disabilitas mental. Nah, yang pembahasan pertama itu ada disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini merupakan kondisi seseorang di mana orang itu kehilangan keseluruhan ataupun sebagian dari fungsi tubuh dalam kegiatan motoriknya seperti berjalan, motorik halus, berbicara, pergerakan tangan, dan yang lainnya. Nah, orang yang penyandang disabilitas fisik ini dalam masyarakat juga kadang dikenal dengan istilah cacat tubuh, cacat fisik, kelainan fisik, tuna tubuh, ataupun cacat badan. Nah, gangguan-gangguan yang termasuk pada gangguan disabilitas fisik itu yang pertama ada cerebral palsy. Nah, ini tuh gangguan yang disebabkan oleh kerusakan otak sehingga otak itu tidak bisa berkembang dan juga akhirnya orang itu tuh mengalami permasalahan dalam gerak dan juga keseimbangan. Nah, tipe-tipenya itu ada yang kaku, terus bergerak tidak beraturan, lumpuh, sulit koordinasi, dan juga tremor. Lalu yang kedua itu ada spina bifida, di mana kerusakan ini tuh terjadi pada sistem persarafan pada masa perkembangan janin. Nah, kerusakan juga terjadi pada area tulang belakang, kondisi di mana tulang belakang itu masih terbuka. Nah, sehingga bila terjadi gangguan pada fase ini, maka ruas tulang belakang tertentu akan tetap terbuka. Nah, yang selanjutnya itu ada epilepsi. Epilepsi atau kejang merupakan lepasnya muatan listrik yang berlebihan dan mendadak sehingga penerimaan dan pengiriman impuls dari otak ke bagian-bagian lain dalam tubuh itu terganggu. Lalu yang selanjutnya ada disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik ini merupakan kondisi terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Ada 2. Yang pertama itu ada disabilitas sensorik penglihatan dan yang kedua ada disabilitas sensorik pendengaran. Nah, yang pertama ada disabilitas sensorik penglihatan atau biasa juga dikenal dengan istilah tunanetra. Merupakan kondisi seseorang di mana orang itu mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang menggunakan aktivitas penglihatan. Nah, disebabkan adanya kerusakan pada mata dan juga organ-organ lain yang mendukung proses melihat.
Sehingga individu dengan tunanetra ini tuh dapat membedakan orang-orang di lingkungannya itu dengan indera pendengarannya, perabaannya, penciumannya, dan pengecapan. Nah, dengan demikian maka individu dengan disabilitas netra ini belajar dan juga berfungsi. Lalu yang kedua itu ada disabilitas sensorik pendengaran. Atau biasa juga disebut dengan tunarungu, yaitu kondisi di mana orang itu mengalami hambatan ataupun gangguan pada organ pendengarannya, sehingga mengalami kehilangan pendengaran ataupun pendengarannya itu terganggu. Terbagi juga ke dalam 2 kelompok, ada tuli, ada juga yang kurang dengar. Kalau tuli ini kondisi di mana orang itu mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga sulit untuk memproses informasi baik menggunakan alat bantu dengar ataupun tanpa alat bantu dengar. Yang selanjutnya itu ada kurang dengar. Kurang dengar ini kondisi di mana seseorang itu masih bisa atau masih memiliki sisa pendengaran, sehingga dapat menerima informasi dengan bantuan alat bantu dengar. Tapi alat bantu dengar di sini itu fungsinya untuk membantu anak untuk menyadari adanya bunyi-bunyi dari lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, terima kasih Tes Hilmi. Untuk materi selanjutnya ada jenis disabilitas intelektual. Apa itu? Yaitu kondisi di mana seseorang memiliki kekurangan dalam aspek intelektual secara signifikan, di mana usia mental anak terpaut jauh dari usia kronologisnya, ditandai dengan IQ yang kurang dari 70. Anak memiliki 2 atau lebih hambatan dalam keterampilan adaptif. Misal hambatan dalam komunikasi, kemandirian atau bantu diri, keterampilan dalam bidang akademik, dan lain-lain yang terjadi pada masa pertumbuhan anak sampai usia 18 tahun. Dampak dari anak memiliki kekurangan fungsi intelektualnya, yaitu anak mengalami keterbatasan dalam memahami informasi yang bersifat abstrak, seperti kesulitan memahami konsep warna, huruf, atau hari. Lalu dampak dari anak memiliki hambatan dalam keterampilan adaptif, berdampak pada anak yang kesulitan dalam menguasai berbagai keterampilan yang seharusnya sudah dikuasai oleh anak-anak di usianya. Misalnya di usianya yang sudah 5 tahun masih belum bisa menggosok gigi atau belum bisa menggunakan baju secara mandiri dan lain-lain. Sehingga anak memiliki 2 atau lebih hambatan dalam fungsi adaptif seperti dalam keterampilan komunikasi, kemandirian di rumah atau di sekolah, dan memiliki hambatan dalam keterlibatan sosial seperti kesulitan dalam bermain dengan teman-teman sebayanya. Untuk jenis disabilitas yang terakhir adalah disabilitas mental, yaitu berupa sindrom yang ditandai dengan gangguan klinis yang signifikan dalam aspek kognisi, kontrol emosi, atau perilaku dari individu yang diakibatkan karena adanya disfungsi dalam proses psikologis, biologis, atau perkembangan yang mendasari fungsi mental. Ada banyak kondisi anak yang mengalami gangguan mental, dan salah satunya adalah disabilitas mental ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Teh Sabrina. Selanjutnya, cara menghadapi disabilitas pada anak. Yang pertama, berikan kemudahan untuk bergerak. Gunakan peralatan yang stabil. Atur peralatan di tempat yang luas agar anak dapat bergerak bebas. Sediakan tempat yang aman untuk pejalan kaki, kursi roda, atau tongkat agar anak-anak lain tidak tersandung. Lalu bekerja sama dengan orang tua agar menentukan cara yang nyaman bagi anak untuk duduk. Buat sebuah sudut dengan 2 dinding untuk penyangga, kursi dengan sabuk pengaman, atau kursi roda dengan penyangga yang besar di lengan. Yang kedua, perkenalkan kegiatan belajar. Sediakan alat yang mendukung motorik sesuai dengan usianya. Misalnya, bin and bag yang terbuat dari kain lebih cocok untuk anak berusia 5 tahun dibanding mainan berbahan plastik keras. Pastikan area aktivitas lebih terang. Lalu buat kegiatan fisik berkelompok agar anak menggerakkan semua bagian tubuh. Diskusikan dengan terapis untuk memilih latihan yang tepat.
Yang ketiga, ajari teman sebaya membantu aktivitas penyandang disabilitas fisik. Teman bermain biasanya ingin membantu anak penyandang disabilitas fisik, tetapi kadang caranya kurang tepat. Ajari teman-teman si kecil cara menawarkan bantuan dengan penuh rasa hormat. Beritahu mereka untuk bertanya apakah anak tersebut mau menerima bantuan atau tidak. Lalu, bantu anak-anak untuk menemukan cara kreatif untuk mengajak anak penyandang disabilitas fisik dalam kegiatan bermain mereka. Misalnya memindahkan balok ke meja, mungkin memudahkan anak di kursi roda untuk berpartisipasi. Nah, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara menangani anak penyandang disabilitas mental. Yang pertama, itu skema penjangkauan dan rehabilitasi sosial. Dimulai dari pengidentifikasi PDM yang mengalami pemasungan dan tidak mampu mengakses layanan tenaga ahli. Membentuk tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesehatan Daerah, Kepolisian, BPJS, dan tokoh masyarakat setempat. Yang kedua, lakukan kunjungan rumah. Lakukan kunjungan rumah untuk melakukan pendekatan asesmen pemeriksaan kesehatan awal, sosialisasi dan edukasi tentang penanganan PDM. Lalu yang ketiga, koordinasi semua pihak. Tim akan berkoordinasi dengan layanan kesehatan setempat, kecamatan, serta lembaga rehabilitasi sosial untuk perawatan PDM selanjutnya. Tim melakukan advokasi sosial agar aparat pemerintahan mempermudah administrasi kependudukan PDM. Sedangkan keluarga dan masyarakat mendapatkan lokasi untuk menghilangkan stigma negatif terhadap PDM dan pelepasan pemasungan. Dan yang keempat, pembebasan pemasungan. Pembebasan pemasungan dilakukan dengan pendekatan kooperatif kepada keluarga serta pemberian obat penenang oleh petugas kesehatan. Selanjutnya, PDM mendapatkan rujukan pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit jiwa. Selanjutnya, cara menangani anak penyandang disabilitas sensorik. Untuk membantu penyandang disabilitas netra, perlu mempelajari cara berinteraksi dengan mereka. Ketahuilah jenis sentuhan dan nada bicara yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi. Selain itu, sebelum membantu mereka, lebih baik Anda juga perlu bertanya terlebih dahulu apakah mereka memang membutuhkan bantuan Anda atau tidak. Untuk berinteraksi dengan disabilitas bicara, selanjutnya untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas bicara, rungu atau rungu wicara, Anda membutuhkan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat. Sebaiknya Anda berbicara dengan tempo lebih lambat agar lebih mudah dimengerti. Lalu cara menangani anak penyandang disabilitas intelektual. Pertama-tama, berikan instruksi dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Selanjutnya, usahakan agar lingkungan tidak menimbulkan tekanan bagi penyandang disabilitas. Lingkungan yang terlalu berisik atau terlalu ramai dapat mengganggu konsentrasi mereka sehingga rentan menyebabkan stres. Karena sulit mengolah instruksi dan rangsangan dari luar diri mereka, penyandang disabilitas seringkali tidak menyadari keadaan di sekitar mereka. Begitu, Anda perlu membantu mereka menyadari hal-hal yang sedang terjadi. Untuk menjelaskannya, gunakan ilustrasi yang mudah dipahami agar mereka mudah mengingatnya dan tahu tindakan apa yang harus diambil jika menghadapi kondisi serupa di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Pendidikan secara inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas
untuk belajar bersama dengan peserta didik, bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi. Pendidikan secara khusus adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan dan atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat pelaksanaan yang khusus. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Disabilitas pendidikan pasal 40. Yang pertama, menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, penyelenggaraan dan atau fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengikut sertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun. Yang keempat, pemerintah daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal. Yang kelima, pemerintah daerah harus memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. Lalu yang keenam, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dan yang ketujuh, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Lalu selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib untuk memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi tingkat dasar dan menengah. Hal ini terdapat pada pasal 42 ayat 1. Lalu dari unit layanan disabilitas tadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat fungsi, yaitu berfungsi untuk yang pertama, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. Lalu ada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi yang kedua, menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Fungsi yang ketiga, yaitu mengembangkan proses kompensatorik. Fungsi selanjutnya, fungsi yang keempat, yaitu menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas. Fungsi yang kelima, yaitu melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas. Fungsi selanjutnya yaitu menyediakan data dan informasi tentang disabilitas. Fungsi yang ketujuh, menyediakan layanan konsultasi. Dan fungsi yang terakhir adalah mengembangkan kerjasama dengan pihak lain atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas. Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas. F. Menyediakan data dan informasi tentang disabilitas. G. Menyediakan layanan konsultasi. Dan H. Mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas. Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas pada pasal 42 ayat 3. Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berfungsi A. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. Selanjutnya itu ada unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 3,
yang berfungsi. Poin pertama itu mengkoordinasi setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas. Lalu ada poin kedua, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak. Poin ketiga, menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas. Lalu selanjutnya ada poin keempat, melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindeksi disabilitas. Lalu poin kelima, merujuk peserta didik yang terindeksi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater. Dan poin terakhir, memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Unit layanan disabilitas yang sudah tertera pada ayat 3 yang berfungsi penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani penyandang disabilitas sudah tertera pada ayat 2 huruf A dan ayat 4 huruf A yang dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu. Pendidikan dalam bidang seni, pasal 87 ayat 2. Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Selanjutnya yaitu pendidikan dalam bidang sosial budaya, pasal 98 ayat 1. Yang dimaksud dengan fungsi sosial dan budaya adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum. Yang selanjutnya ada karakteristik pokok dan rinci dalam pasal 117 ayat 2. Yang dimaksud dengan karakteristik pokok adalah keterangan pokok mengenai penyandang disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan. Nah, yang dimaksud dengan karakteristik rinci adalah keterangan rinci mengenai penyandang disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenaga kerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih. Nah, setiap orang dilarang menghalang-halangi penyandang disabilitas untuk mendapat pasal 114 dalam poin A, hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 10. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini Jessica Joyrika akan melanjutkan materi mengenai disabilitas anak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 21 Tahun 2016 tentang hak habilitasi dan rehabilitasi. Sebelumnya, apa sih rehabilitasi itu? Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re dan habilitasi. Re berarti kembali dan habilitasi berarti kemampuan. Jadi, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi itu sendiri sama artinya dengan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan, dan pemugaran kembali. Rehabilitasi secara umum ialah suatu proses perbaikan ataupun penyembuhan dari kondisi yang tidak normal menjadi kondisi yang normal. Nah, dalam pasal 21 berisi mengenai hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas, yaitu meliputi 3 hak. Yang pertama, yaitu mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, yaitu bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti. Dan yang terakhir, yaitu mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pemenuhan hak habilitasi dan rehabilitasi? Yang pertama, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas. Yang kedua,
Apa sih tujuan dari habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas ini? Yaitu mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal, dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Nah, yang ketiga, apa sih fungsi dari habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas ini? Yang pertama, yaitu untuk sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup, dan untuk sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya. Dan yang terakhir, untuk sarana mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat. Dan yang keempat, yaitu bentuk penanganan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas, yaitu layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat, dan layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 31 Tahun 2016 tentang Keadilan dan Perlindungan Hukum, yaitu pasal 31 yang berisi penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Karena adanya keterbatasan bagi penyandang disabilitas, maka ketika anak penyandang disabilitas melakukan pemeriksaan harus didampingi oleh orang tua, keluarga, atau pendamping lain, misalnya penerjemah, agar tidak ada kesalahpahaman atau kesalahan dalam memeriksa kasus yang sedang terjadi, dan agar pihak penegak hukum adil dalam mengambil keputusan dalam pemeriksaan. Tapi, selama ini dalam proses berita acara pemeriksaan BAP, tidak pernah dipertanyakan apakah seseorang yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori disabilitas anak atau tidak. Oleh karenanya, menjadi penting untuk memahami kondisi dan profil asesmen penyandang disabilitas. Nah, apa sih itu profile assessment? Profile assessment adalah hasil laporan pemeriksaan psikolog, baik potensi maupun kompetensi seseorang. Di dalamnya akan dijabarkan dinamika-dinamika kepribadian dan kompetensi orang tersebut sesuai dengan tujuan asesmen awal. Dengan adanya profile assessment, maka aparat penegak hukum memperoleh informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, kita juga dapat mengetahui trauma yang dialami difabel, termasuk perubahan perilaku yang terjadi pada difabel pasca terjadinya kekerasan dan strategi komunikasi yang efektif kepada difabel. Profile assessment juga bisa menjadi pembuktian bahwa hukum disabilitas bisa menjadi penyebab ketidakberdayaannya seseorang untuk melawan tindak kekerasan yang menimpanya. Penyusunan profile assessment harus melibatkan profesional di bidangnya seperti psikolog, dokter, psikiater, ahli, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu pasal 125 yang berisi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Nah, ada beberapa unit layanan untuk penyandang disabilitas, yaitu yang pertama ada KPPPA, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua ada KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang ketiga yaitu Komnas Perempuan, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada UPTD PPA, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Walaupun ada jaminan yang diberikan oleh negara dan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun,
hak-hak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal. Nah, berikut ini adalah beberapa bukti bahwa hak-hak anak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi, yaitu yang pertama, masih banyak anak penyandang disabilitas yang mengalami stigma, diskriminasi, kekerasan, pelabelan, dan eksploitasi. Dan yang kedua, masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, layanan di daerah bencana, habilitasi dan rehabilitasi, identitas anak, pelatihan, dan pendampingan. Yang ketiga, belum banyak aksesibilitas yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, pada tahun 2011, BPS melansir data jumlah penyandang disabilitas mencapai 2,45% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 6,3 juta jiwa. Sejumlah 25% atau sekitar 1,5 juta anak dari jumlah penyandang disabilitas merupakan kelompok usia anak. Angka tersebut menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi cukup tinggi jumlahnya. Nah, selanjutnya Komnas Perempuan pun mendata mengenai kekerasan yang dialami perempuan dengan disabilitas. Di tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 89 kasus. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling menonjol menimpa perempuan dengan disabilitas. Pada kedua ranah bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual sebanyak 64%, yaitu 57 kasus. Lalu kekerasan psikis sebanyak 20%, yaitu 18 kasus. Lalu kekerasan ekonomi sebanyak 9%, yaitu 8 kasus. Dan kekerasan fisik sebanyak 7%, yaitu 6 kasus. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA melakukan peningkatan kapasitas bagi aktivis PATBM Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat dalam perlindungan anak penyandang disabilitas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai pasal-pasal akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Riri. Kepada Riri dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Jessica yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi dalam matkul ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pasal 126 yang berisi pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi hak-haknya sebagaimana dijamin undang-undang. Pelaksanaan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotif, representatif, kuratif, maupun rehabilitatif. Nah, di sini ada promotif. Promotif itu adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi. Istilah promotif diartikan sebagai peningkatan. Hal tersebut tidak lepas dari asal mula digunakannya istilah promotif itu sendiri. Promotif atau promosi kesehatan merupakan terjemah dari bahasa Inggris promotion of health. Istilah ini muncul dari terjemahan 5 tingkatan pencegahan 5 levels of prevention yang dijelaskan dalam buku yang berjudul Preventive Medicine for the Doctor in His Community, karangan dari H.R. Level dan E.G. Clark. Nah, promotion of health yang diterjemahkan aslinya adalah promosi kesehatan, yang merupakan tingkatan pencegahan pertama yang oleh para ahli kesehatan masyarakat di Indonesia diartikan
sebagai peningkatan kesehatan. Contoh dari promotif itu sendiri adalah penyuluhan kesehatan. Nah, jadi kalau ada penyuluhan kesehatan ya, biasanya posyandu ya yang kayak gitu. Nah, itu adalah contoh dari promotif. Lalu selanjutnya bersifat preventif. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah anak penyandang disabilitas. Istilah preventif ini diartikan sebagai pencegahan. Yang dimaksud dengan preventif kesehatan atau upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Jadi preventif ini pencegahan ya. Usaha pencegahan suatu penyakit lebih baik daripada mengobati. Hal ini dikarenakan usaha pencegahan suatu penyakit akan memunculkan hasil yang lebih baik dan biaya yang lebih murah. Jadi kalau misalkan kita mencegah dulu ini, biayanya gak akan semahal sesudah kita mendapatkan penyakit tersebut. Lalu di sini ada menurut HR Level dan Fiji Clark, usaha pencegahan atau preventif penyakit dapat dilakukan dalam 5 tingkatan, yaitu 1. Pada masa sebelum sakit, yaitu dengan A. Mempertinggi nilai kesehatan atau health promotion, dan B. Memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit atau specific protection. Dan yang kedua, pada masa sakit. Pada masa sakit ini kita bisa melakukan, nah di sini ada A, mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera atau early diagnosis dan prompt treatment. Dan yang B, ada pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau disability limitation. Nah, yang C ada rehabilitasi atau rehabilitation. Nah, di sini ada yang bersifat kuratif. Kuratif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit. Lalu ada yang bersifat kuratif. Nah, kuratif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas anak penyandang disabilitas dapat terjaga seoptimal mungkin. Istilah kuratif diartikan sebagai penyembuhan. Yang dimaksud dengan kuratif kesehatan atau upaya kesehatan kuratif adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Jadi biar gak lebih parah nih, pakai cara ini. Lalu ada tujuan utama dari usaha pengobatan kuratif adalah pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya dari setiap jenis penyakit sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera. Lalu ada sifat rehabilitatif. Rehabilitatif adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan anak penyandang disabilitas ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Istilah rehabilitatif diartikan sebagai pemulihan. Yang dimaksudkan dengan rehabilitatif kesehatan atau upaya kesehatan rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita atau pasien yang sudah tidak menderita penyakit. Untuk apa? Agar berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Usaha rehabilitatif ini memerlukan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami keadaan mereka atau bekas penderita, sehingga memudahkan mereka atau bekas penderita dalam proses penyesuaian dirinya dalam masyarakat dengan kondisi yang sekarang ini. Rehabilitasi bagi bekas penderita terdiri dari hal berikut. Nah, yang pertama ada rehabilitasi fisik, yaitu agar penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimalnya.
Lalu ada rehabilitasi mental, yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Lalu ada rehabilitasi sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Nah, dalam pasal ini juga disebutkan perlindungan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas. Itu yang pertama, mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Yang kedua ada mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal. Yang ketiga, dilindungi kepentingannya dalam pengambil keputusan. Yang keempat, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan khusus. Yang keenam, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu. Yang ketujuh, mendapatkan pendampingan sosial. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Kemal. Oke, terima kasih kepada Teh Indra Aswari yang telah menjelaskan pematerian dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang paling terakhir dalam video ini, yaitu tentang bagian ke-18 perempuan dan anak. Jadi, dalam pasal 127 itu berisi tentang pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan rumah yang aman untuk diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan penyandang disabilitas. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, berinteraksi dengan lingkungan yang dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dengan negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Untuk keragam penyandang disabilitas sendiri, yang pertama ada penyandang disabilitas fisik, contohnya amputasi, lumpuh kayu atau kaku, paraplegi, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyandang disabilitasi intelektual, contohnya adalah Down syndrome, kretinisme atau standard, mikropali, makrocepali, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyandang disabilitas mental, yaitu salah satu contohnya adalah skizofrenia, bisa ada lagi dimensinia afektif, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyandang disabilitas sensorik, contohnya adalah netra, rungu, bicara, dan lainnya. Untuk perlindungan perempuan, hal ini merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya, dalam memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Kemudian yang kedua ada bagian ke-19 dalam perlindungan dan tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Dalam pasal 128 berisi pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. Apa itu perlindungan anak? Jadi perlindungan anak itu adalah sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini dilakukan di lembaga pendidikan anak usia dini dalam bentuk perlindungan diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Mengapa anak perlu perlindungan? Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Jadi hak dan martabat anak itu bersifat kodrati dari Sang Pencipta yang merupakan hak asasi anak yang sama dengan hak dan martabat orang dewasa. Kenapa? Karena anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya yang diperlakukan sesuai hak asasinya. Anak mendapatkan perlindungan yang wajar baik dalam bentuk fisik maupun psikis dan diberikan kebebasan yang tetap ada kontrol dari orang dewasa. Karena anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Anak dalam usia tertentu belum cukup mampu untuk melindungi diri sendiri, maka perlu ada orang dewasa yang memberikan perlindungan. Anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa. Anak sesuai undang-undang memiliki hak-hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dan jika tidak ada jaminan dari orang dewasa, maka anak tidak dapat hidup, tidak dapat tumbuh, dan tidak dapat berkembang, dan tidak dapat berpartisipasi secara optimal. Siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak? Yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua menurut undang-undang. Sekian pembahasan dari saya yang agak singkat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ngomongnya kecepatan. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kalimat dari semua teman-teman saya atau teman-teman kami di Pendidikan Multimedia 1A.
saya sebagai perwakilan dari teman-teman pendidikan multimedia 1A mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.